berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu untuk kami semua. Bantulah kami supaya bisa menjadi terang bagi dunia dan sekitar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, kita akan bernyanyi bersama dengan judul Akulah Pelita. Akulah pelita, akulah pelita, menjadi terang kasih-Nya, menjadi saksinya di dunia yang gelap. Akulah pelita, akulah pelita, menjadi saksi Kristus. Pakailah hidupku Tuhan, menjadi berkat di keluarga, di gereja, dan di mana saja. Pakailah hidupku Tuhan, menjadi berkat. Pakailah hidupku Tuhan, menjadi berkat. Baiklah teman-teman, kita akan melanjutkan dengan renungan dan firman. Silakan. Halo adik-adik semua, bertemu kembali dengan kakak ya, dalam acara Sekame on Streaming. Nah, kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan bacaan dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11, di mana Yesus akan mengajak kita dan mengajarkan kita untuk mengajak teman-teman kita yang tidak aktif untuk bersama-sama ikut sekolah minggu. Nah, sebelum kita mendengarkan bacaan Injil hari ini, kita akan bersama-sama menyiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja selaras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi dua perahu itu dengan ikan, hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia
takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Nah, adik-adik yang terkasih, pada hari ini kita mendengarkan bagaimana Yesus mengajarkan kepada kita untuk bersama-sama bukan menjala ikan, bukan menangkap ikan, tetapi bagaimana kita akan bersama-sama mengajak teman-teman kita untuk kembali aktif, kembali ikut sekolah minggu kembali. Nah, tapi sebelum itu kakak ingin bertanya, kalian suka mancing gak sih? Wah, ternyata ada yang suka, ada yang tidak juga. Kenapa kalian suka memancing? Apa enaknya sih mancing itu? Mancing itu kan menunggunya lama, bosan. Kita akan banyak kehilangan waktu. Apa adik-adik menurutmu? Kenapa kamu itu senang untuk memancing? Kalau kakak tidak suka memancing, tapi kakak suka untuk menangkap ikan. Apalagi kalau saat menangkap ikan tidak dapat. Waduh, rasanya sedih sekali. Kita udah berusaha untuk menangkap ikan, tetapi ikannya tidak dapat. Atau bahkan jaring kita bolong atau rusak. Seperti itu. Namun kakak juga mendengar orang-orang banyak yang mengatakan tidak peduli, tidak mendapat ikan atau mendapat ikan, saya tidak peduli. Sebab yang ingin mereka nikmati atau orang lain nikmati itu biasanya hanya proses dalam memancing. Nah, sekarang kakak ingat ketika kakak pergi memancing dengan adik laki-lakinya kakak, ya kurang lebih usianya kurang lebih 10 tahun lah. Kita bangun pagi-pagi, kemudian pergi ke sungai dekat rumah. Baru 5 menit nih kakak memancing. Terus adiknya kakak nih bertanya, kapan sih kita mendapatkan ikan? Aku udah bosen nih nunggunya, lama banget. Nah, setelah 30 menit kita menunggu nih adik-adik. Ternyata adiknya kakak itu menyerah dan pergi bermain dengan anak-anak yang lain. Tapi kakak tidak menyerah. Kakak pun duduk sepanjang hari sambil memancing untuk mendapatkan ikan. Nah, di sini kakak berpikir, memancing bukan suatu kegiatan atau bukan sebuah kegiatan untuk bersenang-senang. Tetapi memancing itu adalah sebuah proses. Proses bagaimana? Proses untuk mendapatkan ikan. Bagaimana kita bersabar, bagaimana kita menunggu. Seperti itu. Nah, kakak jadi ingat dengan cerita Injil hari ini tentang beberapa laki-laki yang mempunyai pengalaman yang sama dengan kakak, dan Yesus akhirnya datang. Nah, di dalam Injil tadi dikatakan bahwa Yesus mengajak Simon dan beberapa rekan dari Simon Petrus itu untuk bersama-sama bertolak ke tengah danau untuk menangkap ikan. Dikatakan di Injil tadi, Simon, "Tuhan atau Guru, kami sudah sepanjang hari menebarkan jala tapi kami tidak mendapatkan ikan." Nah, tetapi di sini, ya kan, di sini Yesus malah meyakinkan para penjala ikan, para nelayan itu, termasuk Simon, meyakinkan, "Ayo kita pergi ke tengah."
lalu tebarkan jalannya. Nah, hal ini dilakukan oleh Petrus. Petrus melakukan itu. Petrus melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan Yesus. Apa adik-adik yang terjadi? Betul sekali. Tiba-tiba jalannya mereka ini penuh dengan ikan. Bahkan perahunya aja hampir saja tenggelam. Itu mengagumkan sekali. Ya, ketika mereka mulai menarik jala, ya mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak-koyak itu, jalannya mulai rusak, mulai ada yang bolong-bolong. Itu. Nah, di sini menceritakan bahwa saat kita mengajak teman-teman kita untuk pergi sekolah minggu, ya, mungkin awalnya kita akan ditolak, beberapa kali kita akan ditolak, tetapi lambat laun, lama-kelamaan teman kita itu akan bersedia untuk bersama-sama kita untuk ikut sekolah minggu, bersama-sama kita untuk aktif lagi ke gereja. Mungkin tidak hanya teman-teman, saudara atau keluarga kita pun sama. Ya, kita tidak boleh menyerah. Kita tetap berpegang teguh pada Yesus. Yesus telah berpesan kepada kita bahwa jangan takut, ya, jangan takut, sebab Yesus selalu beserta kita, adik-adik. Nah, di sini kita harus tetap teguh, tetap semangat dalam mewartakan kabar gembira. Kepada siapa? Kepada semua orang. Ya, walaupun awalnya kita akan ditolak, kita akan mendapatkan mungkin apaan sih? Mendingan aku main, mendingan aku nonton TV, mendingan aku bla 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 yang lain, alasan-alasan yang lain. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Kristus, jangan sampai kita menyerah. Karena apa? Karena Yesus selalu menyertai kita. Kita harus siap sedia untuk menjadi penjala manusia. Maksudnya apa sih, Kak? Menjadi penjala manusia? Ya tadi, kita mengajak teman-teman kita untuk pergi ke sekolah minggu, pergi ke gereja, pergi ke doa lingkungan, dan sebagainya. Jangan menyerah. Selalu ajak, selalu ajak. Karena apa, adik-adik? Tuhan Yesus pasti akan memberkati kita dan mengetuk hati teman-teman atau keluarga atau saudara kita, supaya mereka tetap bisa aktif kembali untuk pergi ke gereja, untuk aktif di lingkungan kembali. Ya, oleh karena itu adik-adik, jangan takut, karena Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Demikian renungan singkat kita pada hari ini. Semoga adik-adik semakin semangat ikut sekolah minggu. Jangan kendor, tetap jaga prokes juga ya di rumah. Dadah, berkah dalam. Nah teman-teman, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan bertema menjadi penjala manusia. Sebelum kita akhiri pertemuan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, bantulah kami agar dapat menjadi penjala manusia yang baik. Bimbinglah kami agar kami dapat setia pada panggilan, tabah dalam kesukaran, dan selalu percaya padamu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sudah dulu ya teman-teman, ingat tetap jaga prokes, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Salam sehat, sampai jumpa dan berkah dalam.